Selama ini kita tahu Aceh telah mengesahkan konun berisi aturan ini dalam Islam di kehidupan bermasyarakat mereka. Dan kita seorang wanita di Kabupaten Aceh Barat Aceh jatuh pingsan usai menjalani hukuman cambuk 100 kali di hadapan umum. Terpidana Kejaksaan Negeri Lok Sukun melaksanakan eksekusi cambuk terhadap pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang berlangsung di halaman kantor kejaksaan setempat. Pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dalam rangka melaksanakan Kanun Aceh terkait dengan ada 10 tadi terdakwa, 8 perkara judi dan 2 orang ada pelecehan seksual dan pemerkosaan. Selamat siang semuanya. Sebelum mengawali diskusi kita pada kali ini, izinkan saya Sindul Aziz dengan NPM 314 untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di sini yang akan menemani sesi diskusi kita. Yang pertama ada Rahma. Boleh Rahma untuk memperkenalkan dirinya? Halo semua, perkenalkan saya Rahma Sinta Azhara dengan NPM 277. Lalu ada Rahel. Boleh Rahel untuk memperkenalkan dirinya? Halo, saya Rahel Ramantaharatini dengan 3 NPM terakhir 267. Lalu ada Gina. Boleh untuk Gina memperkenalkan dirinya? Oke, halo semua. Aku Gina Rizky Hassana dengan NPM terakhir 273. Dan yang terakhir ada Amel. Boleh untuk Amel memperkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sika Amalia Agustin dengan nomor NPM akhir 309. Baik, dalam diskusi kita kali ini akan membahas mengenai kekhususan atau keistimewaan daerah Aceh yang mana akan mengusung terkait eksistensi konun dalam perspektif hukum pemerintahan daerah Aceh. Sejauh apa konun berperan dalam sistem pemerintahan daerah di Aceh? Baik, kita akan langsung mulai pada sesi diskusi dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada rekan-rekan semua terkait eksistensi konun dalam perspektif hukum pemerintahan daerah Aceh. Sejauh apa konun berperan dalam sistem pemerintahan daerah di Aceh? Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa sih keistimewaan secara sosiokultural dari daerah Aceh? Baik, terima kasih moderator untuk pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum Islam. Soalnya sebagaimana yang kita ketahui, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang sekarang hidup di masyarakat Indonesia telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada. Syariat Islam sudah lama menjadi sejarah yang panjang, bahkan semenjak zaman kerajaan-kerajaan hingga pada masa kemerdekaan pun penegakan syariat Islam selalu diperjuangkan, khususnya di daerah Aceh ini. Provinsi Aceh merupakan provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika yang sama seperti halnya daerah lain di Nusantara ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya semua daerah di Indonesia telah diberikan status otonomi khusus. Maka di sini Provinsi Aceh telah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk menjalankan syariat Islam. Di mana sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh ini membuktikan bahwa adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah, maka kehidupan religius rakyat Aceh membentuk pula sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Maka sikap ini pun merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia menghadiahkan otonomi khusus bagi daerah Aceh untuk menegakkan syariat Islam. Nah, kehidupan masyarakat Aceh ini yang religius menjunjung tinggi adat dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Perkembangan hukum lambat laun pula lebih berfokus pada masyarakat, yang mana di Aceh sendiri diperkenalkanlah kanun. Hal ini sangat diperlukan karena kanun diyakini oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum. Terminologi konon ini tidak dikenal, sebenarnya itu tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan nasional. Namun kita dapat temukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jadi konon ini adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut sebagai perda syariah. Kanon pula dijelaskan pada pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan Kanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Jadi kanun ini khusus berlakunya bagi masyarakat Aceh dan untuk daerah Aceh. Pembuatan konon sendiri menggunakan jenis perjanjian pemerintah atau Pactum Subjection atau Pacte de Government atau Contract of Government, yang mana Aceh menghendaki untuk menegakkan syariat Islam sebagai peraturan daerahnya. Peraturan yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh yang kita kenal pula dengan kanun, yang mana isinya adalah dibuat sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin jawaban dari saya cukup sekian, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya pembahasan mengenai keistimewaan secara sosiokultural dari Aceh, yang mana di sini tuh diperkenalkan adanya konun. Untuk lebih mendalami diskusi ini, saya akan mengajukan pertanyaan kedua, yaitu terkait bagaimana latar belakang politik yang membelakangi pemberian otonomi khusus atau istimewa kepada daerah Aceh ini. Mungkin untuk pertanyaan kedua ini boleh dijawab oleh Rahel Ramantaharatini. Baik, kepada Rahel dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya mengenai bagaimana latar belakang politik yang di belakang pemberian otonomi khusus atau istimewa kepada daerah Aceh. Latar belakang politik mengenai pemberian otonomi khusus kepada daerah Aceh dimulai dengan adanya amandemen UUD 1945 yang telah mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia, serta adanya juga tuntutan untuk mengubah sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Pengaturan mengenai desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Provinsi Daerah Aceh sendiri, desentralisasi ini lahir karena adanya kesepakatan melalui perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang kita kenal dengan MOU Helsinki. Kemudian perjanjian tersebut dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dimana mengatur agar Provinsi Aceh memiliki kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini berlaku, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pemerintahan Provinsi Aceh. Pengaturan tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang dimana dalam berbagai aturan tersebut nama Provinsi Aceh ini mengalami perubahan. Yang pertama dari Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Nanggroup Aceh Darussalam dan berubah menjadi Aceh. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Provinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumatera Utara merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mungkin jawaban saya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Rahel atas penjelasannya, di mana aturan terkait konon ini sendiri bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang sebelumnya undang-undang ini berlaku seperti yang telah dijelaskan tadi, ada juga beberapa regulasi yang mengatur tentang pemerintahan Provinsi Aceh.
Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apa saja kekhususan atau keistimewaan dalam konun yang diberikan kepada daerah Aceh dibandingkan daerah lain. Mungkin untuk pertanyaan ini boleh dijelaskan oleh Gina Alicia Hasanah. Untuk Gina dipersilakan. Baik, jadi sebenarnya terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi untuk ranah ini mungkin saya akan coba bantu jawab kali ya. Jadi untuk bertanya mengenai kekhususan atau keistimewaan dalam kanun itu sendiri yang dimiliki oleh Aceh dibanding daerah lain. Jadi karena Provinsi Nangore Aceh Darussalam ini pada dasarnya memiliki otonomi khusus yang tujuannya tuh membuka peluang dalam pertumbuhan kreativitas, direksi, dan kebebasan bagi masyarakat Aceh yang dengan umumnya memiliki maksud untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Nah, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada pasal 31 ayat 2 ini pernah dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintahan Provinsi Nangore Aceh Darussalam ditetapkan dengan Konon Provinsi Nangore Aceh Darussalam. Nah, perbedaannya dengan peraturan daerah lainnya, bahwa setiap isi kanun ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kanun khusus ini, kanun yang berisi tentang aturan-aturan penyelenggaraan khususan pemerintahan daerah Nangore Aceh Darussalam. Jadi, kanun ini juga memiliki kriteria-kriteria sendiri, kayak misalnya kehidupan beragama di Nangore Aceh Darussalam harus dilandasi oleh ajaran Islam. Kemudian ada kehidupan hukum adat yang harusnya berlandaskan ajaran Islam. Kemudian penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam, dan serta peran ulama ini merupakan peran yang sangat penting sebagai pemuka agama karena hal ini peran-peran ulama itu harus diikutsertakan dalam pembuatan kanon sehingga kebijakan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi Volgates atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, di Aceh ini ada 10 jarimah yang diatur dalam kanun, yaitu kayak seperti kamar, maisis, khalawat, ikhliyat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat, dan musabah. Sorry, maaf, musakah. Nah, khususnya ini pada hukum cambuk ditunjukkan dengan sangat ketat dengan aturan pelaku jamariyah kamar yang diancam dengan ukubat hudud cambuk 40 kali, dan apabila perbuatan tersebut diulangi, maka perbuatan itu akan diancam dengan cambuk 40 kali ditambah dengan 40 kali lagi lebih banyak. Kurang lebih seperti itu, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Gina. Jadi, Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini memiliki otonomi khusus yang pada dasarnya memiliki tujuan dalam pembukaan peluang dalam pertumbuhan kreativitas, diskresi, dan kebebasan bagi masyarakat Aceh pada umumnya, dengan maksud menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya yang mana hal tersebut ditetapkan dalam kanun. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita kali ini, yaitu mengenai posisi konun dengan konstitusi. Apakah keistimewaan konun bertentangan dengan konstitusi? Di sini terlepas dari pengecualian karena status otonomi khususnya. Mungkin pertanyaan terakhir ini boleh dijawab oleh Siti Amalia Agustin. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya, yaitu terkait keistimewaan konun, apakah bertentangan dengan konstitusi? Di sini terlepas dari pengecualian karena status otonomi khususnya. Baik, di sini saya akan mengawali dari di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini itu tercantum di dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, apabila Aceh ini ingin menerapkan mengenai konun, itu maka diperbolehkan. Karena asasnya itu teritorial dan personalitas. Berbeda dengan peraturan daerah lainnya di Indonesia. Aturan-aturan konun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syariah. Namun, beberapa ketentuan dalam konun bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi berdasarkan beberapa pandangan. Salah satunya itu yaitu mengenai Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah cenderung dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hal ini itu prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Pernyataan ini didukung oleh Institute for Criminal Justice Reform atau ICDR, bahkan
ICJR di sini itu mengaitkan norma yang ada dalam hukum jinayah dalam konun ini itu bertentangan dengan pasal 10 KUHP yang tidak mengenal tindak pidana cambuk. Salah satu materi yang ditolak dalam konun jinayah Aceh ini adalah mengenai sanksi hudud berupa cambuk karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 1. Beberapa LSM tersebut berpendapat bahwa konun jinayah Aceh perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan undang-undang tertinggi di Indonesia atau bertentangan dengan konstitusi. Konun jinayah yang memuat ukubat hudud seperti cambuk tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Beberapa organisasi dalam negeri maupun di luar negeri terus berupaya agar konun jinayah di Aceh ini itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini itu dibuktikan oleh jaringan masyarakat sipil untuk advokasi mengatakan pengaturan yang termuat dalam konun jinayah itu justru bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah undang-undang baik substansi maupun proses pembentukannya. Namun di sini menurut Fitriana Syarif mendukung bahwa konun jinayah Aceh itu secara itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan pada dasarnya sah-sah saja menurut hukum karena menurut adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah Aceh untuk membentuk konun tersebut. Selain itu, Konun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh juga dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 membolehkan Aceh berhak memperoleh bendera dan lambang seperti yang tertera dalam pasal 246 dan pasal 247, dalam hal ini Konun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh turunan dari pasal 246 ayat 2 UU-PA bahwa pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa konun tersebut itu mengenai bendera dan lambang Aceh sangat bertentangan dengan konstitusi. Karena jika dianalisa, bendera tersebut itu mirip sekali dengan bendera separatis. Namun di sini secara ilmu perundang-undangan menurut Maria Firda Indrati mengatakan bahwa pada prinsipnya materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus memang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip yang sama juga berlaku bagi konun Aceh tersendiri. Materi muatan konun tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kemudian didapatkan solusi apabila ternyata muatan konun bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka konun tersebut itu dapat dilakukan uji material ke Mahkamah Agung. Artinya konun dapat dibatalkan atau dicabut dengan alasan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Mungkin jawaban saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih kepada Amel atas jawabannya untuk pertanyaan terakhir kita dalam diskusi kita kali ini. Di sini Provinsi Nangro Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memiliki tujuan dalam pembukaan peluang dan dalam pertumbuhan kreativitas, diskresi, dan kebebasan bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Dan maksud menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya yang mana di dalamnya diperkenalkan konun yang berpatokan pada syariat Islam. Mungkin untuk diskusi kita kali ini akan dicukupkan. Sebelum menutup sesi diskusi ini, sebelumnya kami memohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya cukupkan sekian. Saya Sindil Futazi selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.